Haleluya, saudara-saudara. Makin tua, makin menjadi. Khutbah saya, judulnya adalah Simeon, pria tua renta yang melihat Mesias. Namun kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami memberikan hati, pikiran, jiwa kami untuk menerima apa yang Engkau ucapkan, apa yang Engkau katakan lewat lidah bibir hambamu yang hina, yang tidak ada apa-apanya. Bahkan hambamu ini hanyalah anjing mati di hadapan semua orang, supaya namamu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya, amin. Lukas 2 ayat 25 sampai 35 adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatnya-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia, yaitu Yesus Kristus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu, anak itu sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan, untuk membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu bangsa yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudara, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan mempunyai ungkapan dan pengalaman yang berbeda-beda. Yakub dalam pengalamannya berjumpa dengan Allah berkata, "Aku telah Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Itu di Kejadian 32 ayat 30. Waktu Musa berhadapan dengan Allah, Allah menjawabnya dengan guru. Kemudian Keluaran 19 ayat 19, waktu Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ia buta selama 3 hari. Kisah Para Rasul 9 ayat 8-9, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara, dalam bacaan di atas, kisah Simeon, pria tua renta yang bertemu dengan Mesias walaupun masih dalam keadaan bayi. Lukas 2 ayat 29, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman." Jadi setelah melihat Yesus Kristus, Simeon pun meninggal. Berapa hal yang akan saya sampaikan dalam bacaan tadi, bahwa Allah rindu setiap kita berjumpa dengan Dia. Sebagaimana kerinduan Simeon bertemu dengan Mesias, demikianlah juga kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan kita. Satu, kerinduan Allah ini sejak semula nampak dalam melawat Adam dan Hawa. Tuhan Yesus menyatakan kerinduannya untuk berjumpa dengan umatnya saat ia duduk di Bukit Zaitun. Itu di Matius 23 ayat 37. Perumpamaan dengan Allah adalah secara pribadi. Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi kalau Anda diketuk pintu oleh Tuhan, hatimu tidak terbuka, maka kamu makan sendiri saja, nggak usah dengan Tuhan. Itu saudara-saudara, haleluya. Dan tentu saja tidak dimengerti oleh somat ataupun siapa saja ustadz, nggak mampu memahami kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan seperti ini. Jadi mereka sepertinya akalnya putus. Yang kedua, Allah memperhatikan setiap kerinduan umatnya. Nah, apa kerinduan Anda dalam hidup Anda? Tulis. Maka Anda akan luar biasa. Kerinduanmu akan diluluskan. Seperti kerinduan Simeon berjumpa dengan Mesias dan diluluskan oleh Allah. Roh Kudus meyakinkan dia perihal perjumpaannya dengan Mesias, dan Roh Kudus yang mengatur saat dan tempat perjumpaannya dengan Mesias. Perjumpaannya dengan Mesias adalah suatu peneguhan bagi Maria dan Yusuf bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah Mesias. Selanjutnya adalah suatu kerinduan Yesus untuk memenuhi segala keperluanmu dan kerinduan umatnya. Ia menyuruh meminta apa saja. Matius 7 ayat 7, minta apa saja. Ya, ia menyuruh kita datang kepadanya setiap kita mengalami beban berat. Misalnya di Matius 11 ayat 28, hei sini. Kalian yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yang ketiga, pentingnya hidup dalam suatu standarisasi kehidupan yang sesuai di hadapan Allah, supaya kita mendapat apa yang telah dijanjikan. Simeon adalah seorang yang tulus dan benar, hidup benar dan saleh. Kerinduan Allah bagi umatnya, demikian juga kita. Dan Imamat 19 ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi mari kita bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, pendengaran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita. Maka kita akan mendapatkan yang terbaik di hadapan Allah. Tanpa kekudusan kita tidak dapat berjumpa dengan Allah dalam kekekalan. Wahyu 22 ayat 11, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, kata-kata ini bukan berarti Anda harus berbuat cemar, bukan. Tetapi yang diminta adalah hidup benar. Kita hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kenyataan. Kenyataan ini adalah sebuah fakta, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Doa orang benar adalah kesukaan bagi Allah. Mazmur 17 ayat 1, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Oh, haleluya. Selanjutnya saudara-saudara, Simeon seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Roh Kudus membantu kita menjalankan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kita harus terjaga karena kita anak-anak Allah. Jangan menjadi anak-anak begitulah. Anak-anak partai, bukan begitu. Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oh, haleluya. Roh Kudus membantu kita mengeluarkan buah-buah kehidupan. Karena tanpa buah, kita ibarat pohon segera ditebang. Seperti Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang semua hal ini. Jadi mengendalikan diri kita di dalam banyak hal. Tetapi berurusan dengan kehidupan kebenaran, maka kita terus maju. Roh Kudus membantu kita setiap saat kita datang kepadanya dalam doa untuk mendapatkan setiap kebutuhan kita sebagai anak-anak Allah. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang orang kudus siapa? Wah, itu kalau Anda hidup kudus, didoakan oleh orang, walaupun orang itu nggak kudus, Anda akan lebih hebat. Amin. Haleluya. Demikianlah hambamu mampu menyampaikan ini semua karena rohmu Tuhan ada di dalam hidup hamba. Karena pinjamkan terus roh itu kepada hambamu agar mampu menyelami setiap isi hatimu, yaitu dari firman Allah, yaitu firman-Mu dalam Alkitab. Terima kasih Bapa. Dan inilah waktunya kami memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Dan biarkan kami terus menjadi pemberita firman-Mu, tiada hari tanpa bersaksi dan tiada hari tanpa membawa jiwa kepada Engkau. Bapak, mampukan kami untuk terus melakukan kegiatan ini, melakukan firman Tuhan-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih saudara-saudara. Ya, saya matikan.